Yesus haluho Arsakni roha Molahu malia Gar pesa sudi Sai purse asona Doluhut muse. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mengawali hari kita dengan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita tiba pada penghujung minggu ini, yaitu Sabtu 25 September 2021. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam Roma 12 ayat 15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Demikian pembacaan firman Tuhan ini. Bapak Ibu serta saudara-saudariku, di dalam firman untuk kita pada hari ini ada dua emosi yang dibangun. Perasaan yang dapat kita rasakan dibangun di dalam dua pemahaman, yaitu bersukacita dan menangis. Setiap orang pastilah pernah yang namanya merasakan dua emosi ini, menangis dan bersukacita. Karena demikianlah hidup Bapak Ibu serta saudara-saudariku, hidup kita dalam suka maupun duka selalu silih berganti datang. Ketika sukacita datang, kita merasakan setiap orang yang dekat dengan kita ikut bersukacita, pastilah hati kita sangat senang. Ketika kita bersukacita, mungkin sedang mengadakan pesta pernikahan, pesta ulang tahun, atau pesta perayaan kenaikan jabatan, ada teman-teman kita, saudara-saudara kita menemani kita di samping kita, pastilah kita sangat senang karena ada yang mendukung kita. Lain halnya jikalau ketika kita saat ini sedang menangis, Bapak Ibu. Mungkin kita tidak pernah mengundang orang untuk melihat bagaimana kita menangis. Lain halnya ketika bersukacita seperti pesta berulang tahun, kita mengundang orang lain atau orang lain yang datang langsung kepada kita. Tetapi sangat jarang atau tidak ada sama sekali ketika dia sedang menangis, dia mengundang orang lain. Tetapi disinilah menjadi pedoman hidup orang Kristen. Jangan hanya ketika bersukacita saja kita tampil sebagai sahabat kepada sahabat kita, kepada teman kita, tetapi ketika dia mengalami kesusahan, tampillah menjadi sahabat, menangislah bersama dengan dia. Menangis dalam artian bukan berarti menambahkan air mata untuk dijatuhkan, bukan Bapak Ibu, tetapi menemani dia di dalam keluh kesahnya, menemani dia dalam keterpurukannya, menjadi setia bagi dia di dalam kesusahannya. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita diajarkan memiliki hidup yang berempati, terkhusus di masa pandemi ini. Kita hendaknya memiliki rasa bersyukur dan juga berempati kepada sesama kita. Kita harus meyakini bahwasanya saat ini benar-benar kita harus hidup dalam kesederhanaan. Tinggalkan gaya hidup yang berfoya-foya. Sebab apa Bapak Ibu? Sebab banyak saat ini saudara-saudara kita sedang menangis karena hanya untuk makanan mereka saja saat ini mereka tidak memiliki. Maka ketika kita
berkelimpahan makanan, jangan pernah membuang makanan dengan sia-sia. Demikian cara sederhana kita menangis dengan orang yang menangis. Jikalau saat ini Tuhan memberikan kita kelimpahan berkat atau bahkan dicukupkan dengan berkat, jangan lupa untuk memberikan atau membantu sesamamu dan juga memberikan yang terbaik kepada sesamamu. Sebab rezeki yang kita miliki itu tidak hanya kita nikmati sendiri, tetapi harus juga dinikmati orang-orang yang membutuhkan. Sebab Yesus menitipkan itu bukan hanya untuk kepuasan kita sendiri, tetapi juga untuk menolong orang lain, menopang kehidupan orang lain, membantu orang lain. Demikian kita memaknai, kita bersukacita dengan orang yang bersukacita, kita menangis dengan orang yang menangis. Tetapi Bapak Ibu, ada sifat yang harus kita hindari. Jangan pernah hidup dalam sifat yang SMS. Apa itu kira-kira, Ina? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Kita jauhkan sifat SMS ini dalam kehidupan kita. Sebab bagi orang Kristen, dia harus mendukung saudaranya yang sedang bersukacita, bukan malah dicaci maki, bukan malah dijatuhkan. Ketika ada saudara kita yang maju, hidupnya berkelimpahan, doakan, syukuri. Dan ketika ada orang yang berkesusahan, jangan tertawakan, tetapi tolong dan bantulah dia. Demikian kita memahami dan mendalami firman ini. Maka renungkanlah, apakah kita menjadi sahabat di dalam suka dan duka saat ini? Apakah kita menjadi partner hidup suami atau istri yang saling mendukung saat ini? Apakah anak-anak sangat menghormati orang tuanya baik dalam keadaan suka maupun duka? Saat ini kita diingatkan, renungkanlah firman ini, jadilah menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar melakukan kehendak Tuhan. Selamat menyaksikan Tuhan dalam hidup ini, baik dalam keadaan suka maupun keadaan duka. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Allah Bapa kami buat firman-Mu yang mengajarkan kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang menyenangkan Tuhan, pribadi yang benar-benar hidup seturut kehendak-Mu Bapa. Biarkanlah kami menjadi sahabat bagi teman kami yang bersukacita, biarkanlah kami menjadi sahabat bagi teman kami yang dalam keadaan duka cita. Kami yakin dan percaya Bapa, kami Tuhan hadirkan bagi sesama kami menjadi berkat. Engkau kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Engkau memberkati aktivitas mereka, berkati pekerjaan mereka Bapa, berkati rumah tangga mereka. Biar kami semakin memahami pedoman hidup orang Kristen, biar kami senantiasa Tuhan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kasih-Mu Tuhan yang senantiasa kami rasakan dalam hidup ini. Kami serahkan kehidupan kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan penyertaan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Horas.